Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Meskipun melalui streaming online pada siang hari ini, tapi saya percaya bahwa lawatan Tuhan melawat setiap kita. Amin. Kita akan sama memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita mengatakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita mengatakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Amin. Bukan bangkit. Yes. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita mengatakan anggur baru tercurah di tempat ini. Biar setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan.
tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ha ha ha. Minyak baru tercurah merapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Biarlah kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan setiap hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia. Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih. Haleluya. Kita mau katakan Hosana. Terima kasih Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the
kita sembah Dia, kita tinggikan Raja kita. Haleluya Yesus, kami sembah Tuhan. Engkau Raja di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapa. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, menjadi korban syukur kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami siapkan setiap hati kami untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah Wollongong. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai sekarang. Jadi kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini mampu meresap dalam hati dan pikiran kami, hingga kami semua dapat menangkap kebenaran firman Tuhan secara utuh, dan juga minta hikmat daripada Tuhan agar kami dapat mengaplikasikannya ke dalam hidup kami dan membagikannya ke orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, jadi hari ini saya dikasih tema, yaitu memberitakan Kristus atau Kristus diberitakan. Nah, diambil dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu ayat ini, apa makna yang tersembunyi di dalamnya. Karena judul khotbah hari ini adalah The Untold Story, cerita yang tidak terungkap, gitu ya. Nah, Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 19, perikopnya berjudul Kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat yang ke-16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Lalu ayat yang ke-19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi kita akan coba uraikan satu persatu, dan saya coba ingin mengimplementasikannya sehingga kita selaras dengan tema dari Gereja Penuai Wollongong, ya, di mana fokusnya tahun ini adalah evangelism, tahun penginjilan. Oke, jadi ayat yang ke-12 tadi berbunyi seperti ini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, di situ yang kita tahu bahwa si Paulus ini sedang mengalami pemenjaraan di kota Roma. Di mana waktu ini dia itu udah dengar kabar bahwa banyak jemaat-jemaat yang mulai ragu dengan pengajaran-pengajaran yang dikemukakan oleh Paulus dan juga para rasul. Karena
kita bisa lihat waktu kejadian ini Paulus yang dengan begitu semangatnya memperlihatkan betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, tapi kenapa sih Paulus malah dipenjara? Kenapa para rasul-rasul lain kok malah mengalami yang namanya penganiayaan? Jadi di sini si Paulus ingin menguatkan jemaat yang mulai ragu akan pengajaran firman Tuhan, akan pengajaran yang Yesus beritakan lewat Paulus dan para rasul, yang mengalami namanya penderitaan, yang mengalami namanya keterpurukan. Nah, inilah saatnya kita untuk memperlihatkan ke orang-orang di sekitar kita, baik itu komunitas gereja, komunitas kita bekerja, komunitas terdekat kita yaitu keluarga, untuk jangan ragu dengan firman Tuhan, jangan ragu dengan firman Allah, jangan ragu dengan kebenaran Alkitab. Nah, yang kedua dari ayat yang ke-12 ini, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat sebuah kemajuan Injil. Kan dibilang tadi seperti ini, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, si Paulus nggak cuma mau ngomong untuk pemanis saja kemajuan Injil ini, tapi terbukti di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 31, di mana di sini si Paulus sudah di dalam penjara gitu. Bilang begini, dengan terus terang, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31 bilang gini, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Justru di masa terpuruknya dia, di mana dia sedang ditekan oleh pemerintahan Romawi, pengadilan pada waktu itu, justru yang ini saya bilang lucu ya gitu. Justru di saat yang seperti itu dia mengajar dengan terus terang gitu. Jadi bebas. Artinya nggak ada orang yang bisa intervensi dia. Nggak ada orang yang bisa caci dia. Maksudnya caci mungkin ada di belakang, tapi nggak ada yang bisa bikin si Paulus ini nggak memberitakan firman Tuhan. Lalu dibilang tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini gimana nih kita sebagai orang percaya, gimana kita yang jadi pengikut Kristus, entah itu yang sudah dari lahir, basic keluarganya Kristen, atau yang baru-baru mengikut Kristus, itu gimana tuh caranya untuk kita bisa dalam keterpurukan, dalam penderitaan yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa terus kuat dan memperlihatkan bahwa ada kemajuan Injil, ada hal-hal yang bisa kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita semua tuh butuh yang namanya action gitu, untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan. Ayat yang ke-13 bilang begini, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, di ayat ini si Paulus nggak cuma ngomong tentang alasan kenapa ia dijebloskan ke penjara, gitu. Nggak cuma karena dia mengajar kesana sini karena Kristus, enggak. Tapi inilah alasan Tuhan membuat Paulus mengalami keterpurukan. Alasan Tuhan membuat Paulus mengalami keterpurukan, masuk penjara, mengalami kapal karam, mengalami banyak hal, bahkan pernah kalau nggak salah dipatuk ular, lalu juga dipukulin sama satu pulau kalau nggak salah ya itu. Nah, bayangin nih, ini alasan Tuhan adalah apa? Biar Injil itu diberitakan gitu. Alasan Tuhan membuat Paulus mengalami keterpurukan itu biar Injil diberitakan, biar Kristus diberitakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sedang mengalami keterpurukan, let's say kayak ekonomi susah, anak atau orang terdekat, orang tua atau saudara sedang sakit, atau bahkan Anda sendiri sedang sakit, lalu sulit pekerjaan, lalu banyak hal mungkin yang jadi pergumulan Anda dan orang banyak tahu gitu. Permasalahan pribadi Anda banyak orang tahu. Nah, itu gimana caranya Anda bisa tegar, bisa kuat, bisa tetap tenang, damai?
yaitu firman Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam keterpurukan itu Injil diberitakan, Kristus diberitakan. Ayat yang ke-14 bilang begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, ayat ke-14 ini lagi mau ngomong gini, melalui ketegaranmu, melalui ketegaranmu, cerita-ceritamu yang susah, yang kayaknya tuh nggak terbayang sama orang, kamu masih bisa berdiri tegar, Bapak Ibu masih bisa senyum, Bapak Ibu masih bisa memberitakan firman Tuhan. Justru lewat keterpurukan dan penderitaan yang diceritakan itu, saat ini juga gitu yang Bapak Ibu sedang alami, ada orang lain di luar sana yang mungkin masih di dalam komunitas atau di luar komunitas, itu sedang dikuatkan dan diberkati lewat pengalaman penderitaan atau terpuruk Bapak Ibu Saudara yang sedang dialami sekarang. Banyak orang sekarang sedang yang kayak, keren ya tuh orang, bisa tegar sekarang, bisa, wah, bahkan dia bisa dengan semangatnya memberitakan firman Tuhan, padahal kelihatannya kayak Tuhan gak berkatin dia. Karena konotasinya orang memberkati, Tuhan berkati orang kan dengan ekonomi yang cukup, lalu juga dengan ya banyak hal yang bisa dikasih lihat gitu, tas mahal, baju mahal, lalu banyak hal yang sifatnya jasmani gitu. Sedangkan orang nggak lihat yang di dalamnya, gimana tuh orang bisa tegar, bisa kuat padahal lagi masalah begini, tetap senyum, tetap bisa berani kasih kata-kata motivasi baik ke orang lain. Itu orang kadang lupa bahwa Tuhan juga bisa berkati kita lewat damai sejahtera. Tuhan bisa berkati kita dengan ketenangan, kesehatan, dan banyak hal. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 bilang begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, ayat 15 sampai 16 ini lagi mau ngomong begini. Ada yang memberitakan Kristus tuh untuk pertentangan, ada yang memberitakan Kristus untuk kebaikan gitu. Karena akan ada selalu orang-orang yang dilabeli sahabat-sahabat palsu, dimana akan setia pada masa puncakmu, masa jaya-jaya, lagi kerjaan lancar, lagi mungkin bisa dibayarin makan atau banyak lah gitu, dan itu orang-orang itu dekat sama kita, dan mereka akan berkhianat pada masa lembahmu tuh, maksudnya saat-saat kita terpuruk kayaknya suram gitu, dan mereka akan pergi gitu aja gitu. Nah, tapi akan ada selalu juga orang yang tegar bersamamu, artinya orang-orang yang punya motivasi yang sama, yaitu memberitakan Kristus lewat hidupnya, lewat perkataan, perbuatan, semuanya. Tapi ini nggak banyak. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin dulu masa sekolah temannya banyak, mungkin waktu masa SMP, SMA ada geng-gengan yang cowok populer gitu, cewek-cewek populer, atau cowok-cowok pinter, cewek-cewek pinter, kumpul bikin kelompok-kelompok masing-masing. Tapi nanti makin gede ada teman kuliah, tapi makin lama tuh itu pertemanan, pergaulan tuh makin terkikis dan semua terseleksi, sehingga mana yang cocok, mana yang enggak, itu nanti bakal terseleksi. Sama ini juga, mungkin dalam pelayanan kita bisa ketemu teman-teman yang semua kelihatannya dalam fokus yang sama kelihatannya, yaitu memberitakan firman Tuhan, tapi dalam perjalanannya ternyata enggak gitu, satu-satu mulai terkikis, dan itulah jawaban Tuhan
untuk kita agar kita bisa terus sempurna. Gitu. Ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini orang-orang yang tadi ngaku-ngaku sahabat-sahabat tapi labelnya palsu, itu mereka akan menyeringai. Tahu yang menyeringai kayak senyum akan senyum-senyum yang senyum jahat gitu, dimana rasain lo. Mungkin kalau pakai efek-efek sinetron jeng 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 gitu, dimana ya mereka tuh seneng tuh gitu kalau kita lagi ngalamin kasarnya tuh sial, kita lagi ngalamin terpuruk, menderita, orang yang lihat tuh gitu kayak kasihan banget tuh orangnya, kasihan ya gitu. Ada orang yang berbelas kasihan, ada orang yang kayak kasihan ya dia, siapa suruh sih ikut Yesus gitu, siapa suruh sih ikut gereja itu, siapa suruh sih tetap dalam kekehnya dia. Saya juga dulu kadang mikir, saya sama teman saya, sahabat saya gitu, kadang kami mikir kenapa ya nggak boleh kerja ya hari Minggu ya gitu. Padahal pengen banget kerja hari Minggu. Kami mikir mungkin dengan kerja hari Minggu kami bisa dapat double pay atau juga pekerjaan yang lebih baik, mungkin ya gitu, bisa dapat penghasilan yang lebih baik. Orang-orang di sekitar juga kayak nggak usah dengerin, yang selalu nasihatin kami kan Bapak ya gitu. Jadi Pak Petrus nasihatin, Minggu tidak buat Tuhan Yesus katanya. Buat apa kamu kerja? Saya nyontohinnya susah, nggak ada kumis betul saya ya. Jadi pokoknya Bapak bilang Minggu nggak ada kerja gitu. Minggu nggak ada kerja, Komsel ikut gini kan. Saya akan mikir ya, waduh saya baru di sini baru berapa bulan, tiba-tiba corona, udah mikir tuh kayak wah ini begini, ikutin enggak, akhirnya ya udah gitu. Sempet coba untuk minggu kerja, tiap minggu mau kerja gitu. Pekerjaan saya kan tergantung cuaca ya. Giliran pengen kerja hari Minggunya tiba-tiba hujan. Wah, ini Tuhan nggak seneng nih kayaknya nih. Padahal udah seneng saya kalau hujan tuh. Kalau nggak hujan gitu, udah seneng tuh kalau nggak hujan. Tiba-tiba ngilang aja. Kan Bapak Ibu tahu semua ya, saya tiba-tiba tuh suka ngilang aja. Kalau Bapak Ibu yang nggak kenal saya berarti nggak tahu saya ini gimana. Saya ada turunan ninjanya gitu. Jadi orang-orang yang nggak seneng sama kita atau sahabat-sahabat palsu kita yang seneng deket sama kita itu waktu kita lagi masa-masa jayanya, itu mereka akan ini seneng atau menyeringai gitu, senyum-senyum jahat gitu waktu kita mengalami keterpurukan. Nah itu menurut mereka udah berhasil tuh bikin kita terpuruk, atau menurut mereka tuh rasain loh gitu. Tapi itu enggak, itu kita yang merasakan keterpurukan, penderitaan kita tuh kayak masih kuat gitu, nggak ada apa-apa. Iya, ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Jadi si Paulus lagi mau ngomong gini. Inti dari semua hal yang terjadi baik dalam hidup Paulus, tadi dibilang ya, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Maksud palsu nih kalau saya lihat dari bahasa aslinya, intinya begini. Meskipun nantinya diberitakan bahwa di pengadilan, di istana, di sekeliling Roma dan pengadilan Roma dibilang Yesus itu pengajaran si Paulus ini sesat. Pasti kan orang penasaran, apa sih yang sesat? Yesus diomongin, diceritain Yesus tuh. Meskipun dengan versi yang salah atau versi yang palsu, versi yang nggak sesungguhnya, tapi Yesus diberitakan.
gitu. Jadi si Paulus pengen kita semua itu, ya itu, waktu datang di suatu komunitas, datang dalam suatu pergaulan, Yesus diberitakan dengan jujur gitu. Even orang lain ya mungkin tahu masa lalu kita, orang lain tahu masa lalu kita, dan mereka kayak gimana nih, ini orang dulu nih badung, nggak, aduh, masa bisa sih tobat tuh, enggak tuh, itu mah dia mah cuman gimmick aja gitu, kalau kata orang ini artis-artis gimmick gitu. Jadi ya cuman depan orang lain aja gitu, padahal kalau aslinya mah masih aja badung, masih aja mengerikan gitu katanya. Ya, tapi seenggaknya di situ kan Yesus ada diberitakan, katanya setelah ikut gereja, percaya sama Yesus, dia berubah katanya begitu. Jadi intinya Yesus diberitakan. Dan ayat yang terakhir, jadi Bapak Ibu Saudara stay tune nih, ayat terakhir. Tolong jangan ada yang berdiri dan pergi kemana-mana ya. Terakhir, saya cepat aja. Ayat ke-19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saya ulangi, karena aku tahu, Paulus tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus yakin bahwa permusuhan antara orang-orang yang benci dengan si Paulus, orang-orang yang awalnya deket sama Paulus dan masuk dalam lingkaran pergaulan komunitasnya Paulus lalu berkhianat, itu nanti akan selesai itu. Permusuhan itu akan maksudnya bukan selesai dalam arti udah beres, enggak, tapi permusuhan itu selesainya resultnya hasilnya itu menghasilkan kebaikan. Sebab orang-orang Kristen sedang mendoakan si Paulus. Orang-orang Kristen merasa diberkati dengan hadirnya Paulus. Dan dengan Roh Kristus, Paulus dikuatkan, jemaat dikuatkan. Jadi ini ayatnya tadi kan bilang, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Keselamatan di sini ada banyak teolog-teolog yang ngomong karena dari bahasa soteria, ini luas gitu. Padahal si Paulus lagi mau ngomongin soal keselamatan di sini, di mana ya dia masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya kepada jemaat sekalian. Nah, jadi the untold story dari kisah ini adalah bagaimana si Paulus sendiri yang saya nggak ini ya, maksudnya nggak bilang bahwa dia ini seseorang yang kuat, ini nggak juga bahwa dia pun sendiri pernah bilang cabut duri dalam daging ini Tuhan. Maksudnya dia pun sendiri juga rapuh gitu, maksudnya dia juga manusia sama kayak kita manusia gitu. Karena kan banyak bapak ibu yang selalu bilang, oh Yesus sempurna seperti Yesus, jauh sekali gitu. Ya udah kayak Paulus aja gitu. Paulus pernah rapuh, Paulus pernah kayak Tuhan apa nyerah, dia bilang kayak cabut duri dalam daging ini. Itu nanti mungkin bapak bisa jelasin atau orang-orang pastor-pastor lain bisa jelasin apa itu duri dalam daging yang Paulus bilang. Tapi Paulus sendiri pun rapuh gitu. Jadi yang bisa menguatkan siapa? Ya hanya firman itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang bisa menguatkan. Musa yang bisa pimpin satu bangsa itu ngomong, saya ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Ngomong aja terbata-bata. Yang kuatin siapa? Tuhan. Daud katanya kecil, kemerah-merahan. Ya, apa sih, paling disentil sedikit sama Goliat sebetulnya udah tewas deh. Tapi ya karena Tuhan dia bisa jadi raja, dia bisa pimpin suatu bangsa hingga jadi bangsa kenamaan, bangsa yang dikenal sama bangsa-bangsa lain.
dengan begitu hebat, megahnya. Lalu banyak lagi kisah-kisah lain yang mereka tuh sadar bahwa mereka punya kekurangan, Tuhan tolong. Mereka punya kekurangan, Tuhan tolong. Dalam cerita Paulus ini, Paulus mau kasih tahu bahwa tujuan hidupku adalah Kristus, motivasi hidupku adalah Kristus, dan yang menguatkan diriku adalah Kristus, sehingga dia bisa jalani kehidupannya hingga akhir hayatnya. Dimana yang di cerita-cerita yang kita tahu sejarah Bapak Gereja, dia mati dihukum oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi begitulah kebenaran firman Tuhan, dimana di sini dalam korelasinya dengan jemaat Tuhan di JKI Penuai Wolonggong adalah biar kita semua itu tetap punya semangat menginjil yang dimotivasikan oleh karena Kristus, lalu tujuannya adalah Kristus. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Nah, kesaksian hidup kita nih nggak cuma waktu di gereja kita kesaksian, atau di komsel kesaksian, nggak. Kesaksian kita itu dalam ucapan kita, perbuatan kita, senyum kita, itu juga kesaksian. Jadi sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kisah yang tidak terkuak ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Yesus. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami semua. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kisah daripada hamba-Mu Rasul Paulus ini dapat menguatkan kami semua untuk tetap teguh dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik dalam waktu yang kami terpuruk maupun dalam waktu kami bahagia sekarang ini. Tuhan, biarlah motivasi kami yaitu menyenangkan hati Tuhan, memberitakan Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung di ibadah online JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala hal. Ada beberapa news yang mau saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk Pastor Benny Samuel dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Mari kita terus bekerja di dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong seperti biasa kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita adakan secara online untuk sementara waktu ini, dan tetap kita doakan, dan apabila kita ada teman-teman, rekan-rekan, kita bisa invite dalam ibadah online kita. So, ibadah kebaktian yang akan datang akan diadakan di hari Sabtu 12 September 2020 jam 2 siang. Mari kita ingat, kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Be blessed. Offering. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan, perpuluhan kita atau ucapan syukur kita. Mari kita siapkan dan dapat kita transfer ke akun gereja kita di Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082 332, akun number 83 594 0914. Mari kita semua berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu selama ini ya Bapa. Penyertaan Engkau yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau dapatkan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, yang setia ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya Engkau ya Bapa yang mencukupkan kami ya Bapa dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberi persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk keadaan sekarang ini ya Bapa, situasi sekarang ini ya Bapa, khususnya Bapa di Australia tempat kami tinggal ini ya Bapa. Biar Engkau ya Bapa yang memulihkan, tangan-Mu ya Bapa yang melindungi anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kota ini ya Bapa segera pulih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan Engkau yang memulihkan Indonesia juga ya Bapa. Segala jajaran pemerintahan yang ada dan warga sipil yang ada Tuhan dapat bekerja sama dengan baik ya Pak, sehingga dapat membasmi situasi ini. Masalah virus ini ya Bapak segera berakhir ya Bapak. Kami kembalikan ya Bapak karena kami percaya semua di dalam kontrol Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk semua sidang jemaat-Mu ya Bapak. Di dalam situasi ini, di dalam ibadah online yang kami adakan Tuhan, tapi sidang jemaat-Mu ya Bapak tetap semangat ya Bapak, bahkan mendapatkan siraman rohani yang kuat ya Bapak, sehingga setiap firman yang keluar Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi sidang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bapak doa-doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih terhadap semua pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk melayani di kota Wollongong ini. Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Sabtu hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga pada saat ini Bapa. Bapa, kami siap untuk menerima segala berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mengangkat tangan kami dan mengadakan wajah kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah dari Allah Bapa. Persekutuan kasih dari Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin.